Selamat hari Minggu jemaat sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Pelayan firman hari ini Pendeta Marson L. Moganti STH bersama seluruh majelis jemaat Sion Poso mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari ini, dan secara khusus bagi kita yang masih beribadah di rumah kita masing-masing. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah dijemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sambut dengan melakukan pujian Kidung Jemaat 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kembali kita puji Tuhan melalui PKJ nomor 7 ayat pertama, bersyukurlah pada Tuhan. Marilah dengan sukacita, walau saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita akan baca secara berbalas-balasan Mazmur 84 ayat 2, 3, dan kemudian ayat 11 sampai 13. Jadi saya akan membaca ayat 2, kemudian jemaat ayat 3, saya kembali membaca ayat 11, dan kita terus bergantian. Demikian firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan.
Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah Mazmur pujian yang kita baca. Mari bersama-sama saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan melalui doa sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 15 ayat 3, 6 dan ayat 12. Dengan kerendahan hati, dengan rasa sesal dan malu, dan dalam ketulusan kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita ucapkan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh menyesali dosa kita dan kemudian bersedia dituntun oleh kehendak Allah, karena itu dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah, sebagaimana firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji firman Tuhan untuk kita semua yang dengan sungguh-sungguh mau tetap setia pada perintahnya. Mari kita nyanyikan PKJ 239 ayat 1 dan 2. Perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar
Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan pembacaan hukum Allah sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Allah. Mari saudara-saudara kita sambut dengan menyanyikan PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayanan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 4. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik,
ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menjandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. 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 Salam. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua, saudara-saudaraku seiman, dimanapun berada, baik jemaat Sion Poso yang saat ini juga telah berkumpul untuk beribadah di rumah masing-masing, kita aminkan bersama bahwa apa yang kita lalui dan kita jalani pada masa-masa sekarang ini juga ada dalam perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, kita tentu tetap semangat, tetap kusuk, tetap berhikmat dalam melakukan ibadah di tempat, di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah mari mendukung pemerintah dan mendoakannya. Dalam firman Tuhan yang kita baca, di sana diperintahkan supaya tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Mengapa demikian, saudara? Sebab pemerintah itu berasal dari Allah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Itu kesaksian firman yang kita baca pada saat ini. Dan kemudian saudara-saudara, dalam kesaksian firman Tuhan, semasa bangsa Israel dibuang ke negeri Babel melalui Yeremia, Tuhan memerintahkan mereka untuk selalu berusaha. Mereka terus memperjuangkan kesejahteraan kota di mana mereka berada. Bahkan Tuhan memerintahkan mereka supaya mereka mendoakan kota di mana mereka berada, yang di dalamnya tentu ada pemerintah. Maksudnya supaya pemerintah yang ada di dalam kota di mana mereka ada berlaku bijak, berlaku adil, dan mengupayakan kebaikan untuk semua warga masyarakat, dan mengupayakan kesejahteraan. Karena kesejahteraan yang dirasakan oleh semua warga di mana kota mereka ada, itu juga kesejahteraan mereka. Itu firman Tuhan Yeremia 29 ayat 7. Dan kemudian saudara-saudara, kita menyaksikan bagaimana sikap Yesus terhadap pemerintah.
Saat ada orang-orang Farisi datang ingin mencobai atau ingin membenturkan Yesus dengan pemerintah kekaisaran Romawi, mereka datang dengan bertanya, Yesus, dapatkah atau dibenarkankah orang membayar pajak kepada kaisar? Apa kata Yesus? Mana uang yang kamu pakai untuk membayar pajak itu? Dan saat itu mereka memberikan sebuah dinar, dan Yesus berkata kepada mereka, gambar siapa dan tulisan siapa yang ada pada uang ini? Mereka berkata, gambar kaisar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, berikan kepada kaisar apa yang layak kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang layak kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudara, berarti kita tunduk dan menghormati, menghargai pemerintah dan melakukan apa yang menjadi program pemerintah, kebijakan pemerintah di masa pandemi ini. Itu merupakan kewajiban kita semua, saudara. Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga kerajaan surga yang patuh kepada Tuhan dan patuh kepada pemerintah. Saudara-saudara, pada masa sekarang ini kita dapat menyaksikan hampir seluruh pemerintah yang ada di dunia ini berupaya sekuat tenaga untuk mencegah wabah penyakit COVID-19 dengan menerapkan berbagai-bagai aturan. Tidak ketinggalan pemerintah bangsa kita, mulai dari pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa, dengan daya upaya yang ada mencetuskan beberapa hal kebijakan yang harus diikuti oleh semua warga masyarakat, termasuk kita sebagai warga gereja, seperti mengikuti vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau bepergian. Kalau orang poso bilang, jangan wewe wainjou waimai, karena itu dapat merugikan kita dan juga orang-orang yang ada di rumah kita atau sekitar kita. Juga pemerintah menerapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu itu semua dilakukan atau ditempuh oleh pemerintah dengan maksud baik, yaitu untuk mencegah penyebaran wabah penyakit ini. Bahkan saudara-saudara, termasuk kegiatan ibadah kita di rumah ibadah, di gereja, juga sampai saat ini masih dibatasi. Kita belum dapat beribadah bersama-sama. Kita masih melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Namun saya mau sampaikan kepada kita,
kita harus tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena secara jasmani kita memahami gereja adalah gedungnya, dan secara rohani kita mengimani gereja itu adalah kita. Gereja itu saudara dan saya. Gereja itu adalah semua eksistensi kehidupan kita yang nyata, yang berpadanan dengan firman Tuhan yang selalu kita baca dan dengarkan serta renungkan. Karena itu dimanapun kita berada, kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi kondisi apapun, termasuk jumlah, ruang, dan waktu. Sebab Tuhan Yesus sendiri bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan Matius 19 ayat 20. Karena itu saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, mari kita bersikap arif dan bijaksana pada masa pandemi ini. Mari kita bersama mendukung dan melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Mari kita mendoakan pemerintah kita supaya mereka takut kepada Tuhan dalam melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, supaya mereka diberi hikmat, akal budi, dan kepandaian untuk mengatur tatanan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, supaya mereka diberi oleh Tuhan kekuatan dan kesehatan. Mereka pun diberi perlindungan, keselamatan secara pribadi maupun keluarga mereka. Bahkan kita terus mendoakan mereka supaya mereka diberi roh keberanian, bukan roh ketakutan, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai pemerintah yang ditetapkan Allah untuk memerintah negeri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Karena itu, saya mengajak kita semua sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, sebagai jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, dalam situasi keadaan apapun, dengan semangat sukacita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sama kita cintai ini. Mari kita bergandengan tangan bersama pemerintah dengan semua elemen masyarakat yang ada, dan kita berperan aktif di dalamnya. Kita pun mau menjadi garda terdepan, mulai dari lingkup keluarga kita,
dari lingkup rukun tetangga, lingkup rukun warga, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, di mana kita ada, supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebersamaan dengan kita, keterlibatan semua warga jemaat, semua warga masyarakat akan mendatangkan hasil yang membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi kita dan bagi warga masyarakat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita minta dengan pertolongan Tuhan, semua elemen masyarakat bahu-membahu, bergandengan tangan, bersatu padu melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Merdeka! Mari kita bersama mendengarkan pujian dari Deonada Vokal Group. Di dalam kehidupan ini, gelapnya jalanku tak tahu, kemanakah ku harus mencari. Bagai air yang mengalir, tak tahu harus kemana. Takkan terhenti langkahku menapak kiriku jalan, untuk dapat menepis kerisauan hati. Menambahkan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu, merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan. Menambahkan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu, merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan. Di dalam kehidupan ini, gelapnya jalanku tak tahu, kemanakah ku harus mencari. Bagai air yang mengalir, tak tahu harus kemana. Takkan terhenti langkahku, menapak kiriku jalan, untuk dapat
dapat menepis kerisauan hati. Menambahkan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu, merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan. Menambahkan bimbinganmu, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu, merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan. Menampakkan bimbingan, mengharapkan tolonganmu, menantikan belas kasih sayangmu, merintih dalam doa, berharap kepadamu Tuhan. Ku dapat meraih yang terpendam, dapat meraih yang terpendam, dapat meraih yang ku dapat meraih yang terpendam. Kami ucapkan terima kasih kepada Deonada Vokal Group. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ 232 ayat pertama, Dikala hidupku tentram. Dan
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sebelum kita memberi persembahan syukur, kita dengarkan apa kata firman sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Sementara kita memberikan persembahan syukur, mari kita puji Tuhan dalam PKJ 216 ayat 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk mendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Sesudah doa persembahan, kita puji Tuhan lewat PKJ 147 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita dengarkan warta Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama,
Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Marson L. Moganti STH, Orgelis, Kantoria, Operator Sound System, Kostor, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Ibadah Minggu, ibadah evangelisasi, ibadah kategorial masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk persembahan ibadah Minggu, ibadah evangelisasi, dan ibadah kategorial dikumpulkan pada majelis kelompok masing-masing. Yang ketiga, ibadah syukur memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Sekali lagi, untuk ibadah syukur memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Demikian warta, diucapkan terima kasih atas perhatian. Pokok doa Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama, kita mendoakan jemaat. Yang kedua, anak yatim piatu, janda duda, orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kelaparan dalam penderitaan. 3. Lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Betosi Bansawena, Oma Ani Rampalimbo Kindangan, Oma dan Opa Sampel Komile, Oma Baginda Supit, Oma Runtukahu Supit, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Kalew Sumendap, Oma Bareta Bakumawa, Oma Kolowai Rompas, Oma dan Opa Soputan Popule, Oma Sulerengku, Oma Rosali Kasenda Lumintang. 4. Jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Ibu Metusala Abram, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Pataru Bareta, Oma Ibu Ontoni Palenewen, Ibu Karundeng Bode, Bapak S. Mangetik, Bapak Audi Rakian, Bapak Dahri Nurdin, Bapak S. Bambari, Pendeta Oscar Tumonggi, anak Caroline Oma, Bapak Samsir Amirudin, Oma Sule Rengku, Bapak John Tololiu, Dr. George Eduardo Jacobs yang terpapar COVID. 5. Pendeta, penatua, diaken, panitia-panitia BPP, pengurus kategorial dan lansia, pekerja gereja, tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian pada ibadah hari ini. 6. Pemerintah, TNI, Polri, para medis dan relawan COVID. Oikumene Rutan Poso. 7. Jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hut pribadi maupun perkawinan, syukur melalui dana kebersamaan dan yuran pembangunan. Saudari Claudia Sambo, Ibu Tandirerung Kolondam, keluarga Metusala Guru, NN Yordan, Bapak Rifo Kayori, Saudari Gabriela Cindy Cynthia Paera, keluarga Ranuntu Walukou, Ibu Wilhelmina Mawa, keluarga Kadang Rutu, keluarga Pikoli Tontou, Ibu Caroles Leder, keluarga NN, keluarga Mangetik Siwi, keluarga Supit Ranja, Pendeta Emeritus Rein A. Kasenda,
HUT ke-68. Bapak Darmin Agustinus Sigilipu, Nyonya Agustin Bandanga Rumondor, Bapak Gustaf R. Metusala, Saudari Delianti Mitarakian, Saudara Jimmy William Wongkar, Peter Benyamin Moganti, Reynaldi Bulage, Jose Dimas Mikael Yonggulemba, keluarga Runtu Lumentut, Saudari Amelia Anggriana Puu, Bapak S. Bambari, Bapak Andrikus S. Lewo, Michael Jovan Lasiuta, Penatio Hermon R. Silele MPD, Ibu Agustina Gambung, Saudari Citra Wahyudin, keluarga Runtu Kaniguru. 8. Keluarga yang berduka, keluarga Mamuaya Lengkei. Marilah jemaat kekasih Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di hari Minggu ini. Walaupun kami tidak dapat bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus, tetapi kami masih diizinkan Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya hadirat Tuhan pun kami rasakan, kami alami, karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, untuk itu hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang boleh mengambil bahagian beribadah, memuji dan mempermuliakan Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, baik jemaat yang ada di luar Kabupaten Poso maupun jemaat yang ada di tempat kami. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan mengasihi mereka semua. Tuhan akan mendengarkan doa-doa dan harapan kerinduan mereka untuk boleh mereka alami dan rasakan. Sebab hanya kepada Tuhan mereka memohon pertolongan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan apa yang mereka dan perlukan di dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan pun akan mengasihi semua kaum keluarga, bahkan memberkati mereka walau terpisah dengan semua kaum keluarga mereka yang ada di Poso ini, di jemaat ini, dimanapun mereka berada, baik orang tua, anak-anak, saudara, terpisah karena pekerjaan, karena kunjungan keluarga, karena pendidikan, karena studi, karena mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati dan mengasihi mereka. Ya Bapa di surga, juga Tuhan akan menyertai semua aktivitas pekerjaan yang akan mereka lakukan di hari-hari pada minggu yang berjalan ini. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beraktivitas, kiranya kuasa-Mu melingkupi mereka, supaya mereka dijauhkan dari segala mara bahaya, cobaan kuasa kegelapan, dilepaskan dari yang jahat, juga sakit penyakit. Bahkan saat mereka melakukan perjalanan, keselamatan dianugerahkan Tuhan, sehingga mereka tiba dengan selamat. Dan pada saat mereka kembali, mereka pun tiba dengan selamat. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua anak yatim piatu, janda duda, orang-orang terpenjara, korban bencana alam,
korban ketidakadilan, bahkan mereka yang kelaparan dan dalam penderitaan yang lain. Tuhan, berkatilah semua kami, berkati semua orang yang dekat dengan mereka, supaya menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan apa yang baik untuk mereka, sehingga mereka dapat mendapat kekuatan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan yang mereka jalani. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk semua orang tua yang sudah lanjut usia, yang telah dibacakan nama mereka satu persatu. Hamba selalu memohon kiranya Tuhan memberi mereka sukacita dalam kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu, semua keluarga yang ada dekat dengan mereka. Dan berkatilah usaha anak-anak dan cucu, supaya mereka terus dapat menopang kehidupan, memberi apa yang dibutuhkan oleh orang tua mereka, oleh oma dan opa, supaya mereka tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan dan bersyukur kepadamu. Juga hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang ada di dalam kesakitan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah, baik yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami. Tuhan, hanya kepadamu kami selalu meminta, sebagaimana iman pengharapan kami dan mereka yang sakit, bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan dan kesembuhan kepada mereka, sehingga kami memohon kesempurnaan dari semua obat, makanan, minuman, obat, juga apa yang mereka butuhkan, itu akan mendatangkan kebaikan, bahkan kesembuhan bagi mereka semua. Ya Tuhan, demikian kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami, keluarga kami, atau semua orang yang pada saat ini terpapar COVID-19, mereka yang sementara menjalani karantina di rumah maupun yang menjalani pengobatan di rumah-rumah sakit. Tuhan pun campur tangan dari semua perawatan pengobatan yang diberikan para dokter dan medis, supaya mereka memperoleh kekuatan, bahkan mereka dipulihkan, disehatkan dari rasa sakit, dan mereka pun boleh bersukacita, bersyukur kepada Tuhan karena penyelamatan Tuhan untuk mereka. Ya Bapa yang Maha Kuasa, juga hamba berdoa untuk semua pendeta, penatua, diaken, panitia-panitia BPP, pengurus kategorial, lansia, pekerja gereja, tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dari setiap ibadah yang kami lakukan. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Demikian pujian yang telah dibawakan oleh Deonada Vokal Group. Diberkatilah mereka dari seluruh pengorbanan persiapan yang mereka lakukan, sehingga mereka dengan penuh semangat terus memuji Tuhan, mempersembahkan pujian kepada Tuhan, sehingga Engkau dipuji, dimuliakan atasnya. Juga Bapa di surga, Engkau akan memberkati pemerintah kami, TNI Polri, para medis, relawan COVID-19, mulai dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten, kecamatan, juga kelurahan dan desa. Tuhan, Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu, sebagaimana janji firman-Mu, bahwa mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua masyarakat, bagi semua orang yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan selalu memelihara mereka, menyelamatkan mereka, baik mereka maupun isi rumah tangga keluarga mereka. Juga ya Bapa di surga,
Hamba berdoa untuk persekutuan gereja Okumene yang ada di Rutan Poso. Tuhan tahu dalam kerinduan mereka untuk selalu menyembah Tuhan dalam persekutuan dengan jemaat Sion Poso. Kiranya mereka diberkati, diberi pengharapan, diberi sukacita, walaupun terpisah dengan sanak saudara keluarga, tetapi mereka tetap merasakan bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Tuhan melindungi mereka, Tuhan melindungi keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Juga hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang telah membawa rasa ungkapan syukur mereka dengan memberi baik yuran pembangunan, juga memberi dana kebersamaan, juga menyatakan ungkapan syukur karena berbagai-bagai berkat Tuhan, baik ketambahan usia maupun ketambahan usia perkawinan. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi sukacita mereka dan persembahan mereka dikuduskan oleh Tuhan, supaya persembahan-persembahan yang mereka berikan tidak akan menjadikan mereka berkekurangan, tetapi berkat Tuhan akan terus tercurah atas semua usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan nama Tuhan selalu dimuliakan atasnya. Berkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Juga pada saat ini hamba berdoa untuk keluarga Mamuaya Lengke yang ada di dalam duka cita, bahkan semua keluarga yang ada di Kali di Manado. Tuhan, Engkau adalah penghibur sejati bagi mereka, bagi keluarga, supaya mereka tetap berpengharapan kepadamu, bahwa apa yang mereka alami, mereka rasakan, itu semua dalam perkenanan Tuhan. Dan kiranya iman mereka tetap terpelihara, mereka tetap dihiburkan oleh firman-Mu, mereka tetap dapat dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan terus menjalani kehidupan mereka dan selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur sukacita kami yang kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, silakan duduk, kita masuk saat teduh. Amin. Mari kembali kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan melalui PKJ 264 ayat 1 dan 2. Apalah arti hidupmu?
jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kami menyampaikan selamat hari Minggu. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Salam. Shalom.